Kaitannya dengan hidung sama sekali. Ya. Menyatakan tepu bahawa huruf ain tanya baca dalam hidung, ketika nak baca ain cina tutup hidung. Iyyaka menyomentang lagi merasa agak aneh nyan tandanya bahawa suara kita masih masuk ke dalam hidung ketika membaca huruf ain. Ini yang sering salah dalam orang membaca huruf ain, yaitu mengarahkannya ke dalam hidung. Padahal huruf ain itu dia juga hampir dekat dengan huruf hamzah. A, bukan a. Ya, bukan a, tapi a di sini dia, pangkal di ujung, di tengah tenggorokan. Kita baca lagi. A. A dia laju je. Menyo a yang kalimah laju. Mas kalau terasa masih ketika membaca itu huruf hidung itu kembang kempis, yang itu tandanya bahwa masih masuk ke dalam hidung. Kita ulangi lagi. Kembali lembak hamzah. Tapi sukun juga. Menyo a yan kah lah hidungnya. Nyata nyawa Aceh aju mengatkan ya. Yang kah hidungnya. Bukan tapi dan menggenau. Ya. Cina perasa-rasa nanti mungkin sedikit demi sedikit. Jadi yang penting jangan diarahkan ke dalam hidung. Kenapa bisa terarah ke dalam hidung? Kenapa bisa masuk ke dalam hidung huruf ain? Karena ketika kita membaca huruf ain, kita mengangkat suara ke atas. Kita baca menan. Padahal bukan jangan diangkat ke atas, turunkan dia ke bawah. Karena dia itu masih di dalam tenggorokan, maka tekan ke bawah. Kita gaduh leh. Bijak. Ya, itu huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Jadi harus kita bedakan. Yang pertama tadi di pangkal itu di tengah tenggorokan. Sekarang kita masuk ke dalam huruf yang ada di ujung tenggorokan. Yang pertama adalah huruf kha. Huruf kha. Yang kedua adalah huruf ghin. Ghin. Ya. Yang pertama huruf kha, yang kedua huruf ghin. Nyoman dua huruf tebal. Dua-dua ini keduanya adalah huruf tebal. Ya. Masih ingat kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika membaca huruf tebal itu bukan yang kita gerakkan bukan bibir. Lagi kita baca huruf shad, ya. Ihdinas, tidak perlu kita gerakkan bibir, hanya perlu ihdinas. Hanya perlu monyong babah. Karena huruf tebal dan tipis huruf itu bukan terletak pada bibir, tetapi terletak pada pangkal lidah kita. Karena yang mengarahkan suara tebal tipis itu pangkal lidahnya, bayangannya lidah lagi nya. Kalau lidah kita naikkan ke atas, itu otomatis tebal hurufnya. Kalau lidah kita turunkan ke bawah, maka hurufnya jadi tipis. Maka letak tebal tipis itu bukan pada bibir, tetapi pada arah lidah kita. Maka kalau kita baca huruf kha dan ghin ini, ketika kita baca harus kita angkat pangkal lidah ke atas. Lagi kita baca sa. Kita baca sa hanjut. Enggak bisa. Harus kita angkat pangkal lidah. Lo ke atas. Enggak bisa kita turunkan ke bawah. Enggak bisa. Harus kita angkat ke atas. Maka ketika membaca dua huruf ini, kha dan ghin ini, kedua-duanya harus kita angkat pangkal lidah. Oke, coba kita baca. Kha. Cini kalian babahlun.
hana perle kho menan. Ya, buruk babah-babah gini pada kalian. Jadi sedikit saja. Ya, yang kita angkat adalah yang di dalam, pangkal lidahnya saja. Kho, kho. Bagaimana yang dimaksud dengan mengangkat pangkal lidah? Jadi baik bingung untuk gimana cara terangkat. Sedangkan itu kan lidah itu tidak memang bagian dalam, kita nggak bisa melihat. Yang disebut dengan mengangkat pangkal lidah adalah yang penting lidah kita itu kita arahkan ke atas. Tapi watih. Ya, jangan kita turunkan ke bawah, jangan kha, tetapi kho ke atas. Kho. Nah, itu saja bedanya. Ya, jangan nanti bingung bagaimana yang dimaksud dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, kita ulangi. Kho. Kita sukunkan. Oke. Kemudian huruf ghin. Ya, huruf ghin juga sama. Dia kedua-duanya ini huruf yang tebal juga. Kita sering mendengar kadang-kadang orang baca ghin dengan ra. Ya, ghairil. Dari mana itu? Padahal huruf ghin itu sama dengan huruf kha. Kalau bisa kita ucapkan huruf kha, maka pasti bisa kita baca huruf ghin. Kita baca sama-sama. Gha. Kita angkat ke atas. Sukunkan. Huruf gha ini kalau kita sukunkan dia jalan, suaranya jalan, ya. Lagi. Itu dia cara membaca huruf kha dan huruf ghin. Kalau kita praktekkan misalnya dalam bacaan ghairil maghdu. Ghairil maghdubi. Ini ada dua huruf ghin. Pertama ini, yang kedua di sini. Nah, ketika kita praktekkan juga sama bacaannya. Jangan dibaca ra, bukan ra, ya. Ghairil, kita sering dengar seperti itu. Ghairil bukan ghai, tapi gha, harus tebal bacaannya. Maka ketika kita baca ini harus kita tebalkan. Ghairil maghdu. Jangan dibaca ghai, ra, kan ra. Harus kita tebalkan. Coba kita baca ghairil maghdubi alaihim. Sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu cara membaca huruf ghin. Jangan kita baca dengan ra, ya. Yang penting diingat seperti itu, jangan dibaca dengan bacaan tipis. Kemudian kita praktekkan lagi huruf, kalau di Al-Fatihah huruf kha, hana, ya. Huruf yang ada huruf ha dulu, ini huruf ha. Alhamdu, ya. Alhamdu. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Kita perhatikan ketika membaca huruf ha itu di tengah tenggorokan. Jangan dibaca dengan bacaan ini dengan pangkal tenggorokan. Al-ha, jangan. Tapi al-ha, ya. Alhamdu, bukan alhamdu. Oke, kita ulangi. Sekarang saya baca, nanti kita ikut sama-sama, kita ulang sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi.
alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di ha itu, ya. Di ha jangan dijadikan sebagai hamdu. Karena berbahaya ini. Kalau kita ini alhamdu ini artinya adalah segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita rubah dia begini, kita jadikan dia misalnya kita ubah jadi alhamdu. Ini sudah lain artinya. Segala kematian. Na'udzubillah, ya. Segala kematian lillah bagi Allah. Na'udzubillah. Maka jauh sekali beda artinya. Maka hati-hati ini, ya. Jangan kita baca alhamdu. Gitanyo handatim he dalam baca Qur'annya. Maka ji mangat ju taplu-plu ju lagi gimana mangat. Padahal harus kita tekan suara alha. Ya, harus usaha. Alhamdu, jangan alhamdu. Jadi berubah arti jauh sekali. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke dalam huruf ain. Kita contohkan huruf ain sekarang. Di iyyaka na'budu di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang kita baca. Ini di fokusnya di huruf ain. Di na' ini, kemudian wa iyyaka nasta'in di ain juga. Bacaannya iyyaka jangan dibaca na, ya, jangan dibaca seperti bacaan hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekali lagi coba kita ulang sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, ya. Jangan dari sini, jangan ain. Jangan diambil dari hidung, tapi diambilnya dari tenggorokan saja. Sekali lagi coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Itu cara membaca huruf ain. Kemudian yang ada yang di atas ini yang ada huruf H, hamzah di A, ya. Yang kalau A jelas, menyoalnya hana perle nyan, ya, karena jelas, ya. Yang penting jangan dibaca ya, bukan A tapi A jelas. A yang disukunkan A, ya, bukan tapi A harus disukunkan. Kemudian H, ya, satu lagi adalah huruf H. Ya. Huruf H itu kalau di Al-Fatihah ada di ihdina. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdina as-siratal mustaqim. Jempu. Yang penting di sini, ya, di ihdina. Coba dengar saya baca. Dia huruf H ini sambil juga berjalan suaranya. Ya. Ihdina. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai ditekan kuat sekali. Dinas itu juga salah. Dia harus berjalan suaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi saya baca. Coba didengarkan. Ya. Dia jalan. Jangan sampai diberhentikan. Jangan ditekan sampai berhenti. Itu salah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itulah cara membaca beberapa huruf ini, ya. Ini semuanya disebut dengan huruf-huruf yang berada di tenggorokan, ataupun kalau dalam bahasa tajwid disebut dengan
huruf-huruf halqi. Ya. Kalau huruf-huruf ini nanti ini juga akan berpengaruh kepada bacaan hukum izhar nanti. Kalau huruf-huruf ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka bacaannya dibaca dengan hukum izhar. Artinya jelas. Dan nanti itu akan kita bahas ketika membahas tentang masalah hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Sekarang kita fokus kepada praktek. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam praktek. Siapa yang mau membaca, khususnya kita dulu di surah Al-Fatihah. Ya, yang mau membaca ini kita ambil setengah jam kita materi. Dan sekitar 15 menit atau 20 menit ini kita praktek sekarang. Jadi bagi yang mau membaca silahkan, nanti kita dengar sama-sama dan kita perbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang berkenan membaca. Ada mic wireless ya? Nggak ada ya? Nah, kalau ada mic wireless boleh juga. Ya. Atau ada yang membaca juga.